Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke bagian kedua ya, buck and boost converter. Sebelumnya kita sudah belajar tentang buck converter ya, di sini ya. Ya, ini buck converter. Saya ulang kembali ya, dimana buck converter itu prinsipnya adalah ada switch di sini. Ketika terhubung, maka otomatis energi akan tersimpan di induktor. Setelah dilepas, energi ini akan terlepas dan masuk ke beban. Ini ceritanya, nanti ini adalah tegangan yang keluar ke bebannya. Nah, sehingga asalnya 10 volt, ya begitu ditutup dia akan menyimpan energi sebesar 5 volt sebelum naik menjadi 7 volt atau 8 volt atau 9 volt dia sudah dilepas. Kemudian energi yang 5 volt tadi akan tersalurkan ke sini. Prinsip mudahnya seperti itu ya, walaupun kenyataannya tidak persis 5 volt nanti di sini ya. Tapi gampangnya seperti itu. Jadi begitu ditekan, energi 5 volt tersimpan di sini, begitu dilepas energi 5 voltnya akan keluar ke sini ya, dan ke sini sehingga masuk ke beban hanya 5 volt ya. Itulah kenapa ini termasuk dari power supply yang menggunakan sistem switching atau putus sambung ya. Kelebihannya sudah tahu ya, apa itu? Itu lebih efisien ya. Selanjutnya ini kan yang buck converter. Kalau yang boost converter seperti ini ya. Boost converter seperti ini. Ini adalah power supply-nya. Justru induktornya ada di sini ya. Ada di sini dan switch-nya ada di sini ya. Kita akan lihat lagi perbandingan antara keduanya ya secara garis besar. Perbandingan keduanya seperti ini. Kalau boost converter ininya seperti ini ya, lihat ini ya. Silakan ini dicatat ya, catat ibu kamu perbedaannya apa, bisa kamu lihat ya. Kalau buck converter seperti ini, kalau boost converter seperti ini ya, catat ya. Oke, sekarang kita akan fokus ke boost converter. Konsep rangkaiannya seperti ini ya, seperti ini ya. Bagaimana dia bisa menghasilkan boost converter itu rangkaian yang apa? Rangkaian menaikkan tegangan ya, DC ke DC. Nah, ini on state ini berarti kondisi di mana saklar ini terhubung, dan off state ini kondisi saklar terbuka. Pada saat saklar terhubung sama ya seperti buck converter, ketika itu maka terjadi arus di dalam induktor ini, di mana induktor ini akan menyimpan energi, menyimpan arus ya, menjadi magnet. Setelah dilepaskan, maka energi magnet pada induktor ini akan terlepas, ditambah dengan energi pada sumber dan akan masuk ke beban. Dengan demikian, maka kalau di sini 5 volt, misalnya di sini asalnya 10 volt masuk ke sini, masuk ke induktor dengan waktu tertentu. Setelah dilepaskan, maka otomatis 5 volt ditambah dengan energi pada induktor. Misalnya di sini 10 volt, maaf, 10 volt. Energi pada induktor tersimpan 3 volt. Ini gampangnya ya, tidak seperti itu persis, tapi gampangnya begitu aja. Jadi di sini 10 volt, begitu di on state terjadi menyimpan arus listrik di sini menjadi magnet ya. Setelah dilepas pada saat off state dilepas, maka di sini 10 volt, misalnya di sini tersimpannya 3 volt, maka keluarnya menjadi 13 volt. Asalnya 10 volt keluar menjadi 13 volt. Logik gampangnya gitu, pemahaman gampangnya seperti itu. Makanya di sini pada boost converter tegangan DC naik ya, dinaikkan. Ya, dinaikkan menjadi asalnya 10 menjadi 13 atau asalnya 10 menjadi 24, tergantung dari induktor dan juga ininya ya. Oke, kita lanjutkan. Slide selanjutnya. Ini adalah rangkaian. Nah, kalau boost converter seperti itu bosnya. Boost converter prinsipnya seperti itu, mudahnya seperti itu ya. Nah, kalau rangkaian buck and boost converter berarti dia akan lebih, di dalamnya ada buck converternya, ada boost, gabungan keduanya, sehingga kalau sumbernya itu lebih rendah, lebih tinggi, maka akan diturunkan. Misalnya
Sumbernya dibutuhkan tegangan 12 volt. Misal ya, sumbernya di sini misalnya 16 volt atau 14 volt. Maka kalau dia 14 volt, dia akan diturunkan menjadi 12 volt. Kalau dia 10 volt, maka akan dinaikkan. Gitu ya. Nah, bagaimana prinsip kerjanya? Seperti ini. Ya. Ini adalah konsep rangkaian dari buck and boost converter. Induktornya cuma satu. Di sini ada 2 saklar yang nanti akan bekerja sesuai dengan kebutuhannya. Kalau dia ingin menaikkan tegangan, berarti boost. Yang ini, switch ini akan on. Terhubung ya. Terhubung. Yang nanti bermain adalah ini. Switch 2 ini. Dia akan tutup sambung. Akan di switching ya. Sebaiknya kalau dia ingin menurunkan tegangan, maka yang ininya akan off. Yang ini akan off. Yang on off yang ini, yang bermain yang ini. Sebagai switchingnya di sini. Ya. Nah, itu prinsipnya. Untuk lebih jelasnya kita lihat ya di gambar ini. Nah, ini adalah rangkaian buck converter yang ini. Ya. Sedangkan ini sekarang berfungsi sebagai buck converter. Kalau seperti ini, nah ini di sininya posisi on. Nah, di sini yang akan di switch nanti. Ini berarti sebagai buck converter. Ya, mungkin itu ya. Jadi bagaimana rangkaian Bapak akan simpulkan kalau misalnya kita bicara rangkaian boost converter seperti ini, rangkaian back converter seperti ini, dan kalau back and boost converter prinsipnya itu seperti ini. Ya, nanti ini dicatat ya. Kalau berbicara kalau dia ingin bekerja sebagai buck converter, maka inilah rangkaian buck converternya. Ya. Kalau boost converter ini posisi ini off ya. Posisi ini di off ya. Di on, sorry, di on ya. Ini menjadi boost converter. Ya, mungkin itu prinsip dasar dari rangkaian buck and boost converter. Silakan dicatat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.